Tuhan, mari kita buktikan di pengadilan bahwa Yesus itu mengaku sebagai utusan. Saya akan bongkar semua Bible Anda beserta Bang Juma. Kami akan tunjukkan puluhan ayat yang Yesus mengaku sebagai utusan. Silakan Anda melapor. Saya ada di sini di Banjarmasin, Bang Juma di Makassar. Kita tunggu. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasih. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, pada kesempatan siang hari ini, di video saya kali ini saya akan menanggapi serius, menanggapi dengan tegas pernyataan seorang Ustadz, katanya sih Ustadz teman-teman yaitu Muhammad Yusuf di channel YouTube-nya Yusuf PI. Beliau mengatakan bahwa orang Kristen mengajarkan tentang berdusta. Artinya orang Kristen boleh berdusta. Itu menurut beliau, dan dia juga menyampaikan dalilnya. Dia coba ambil ayat firman Tuhan atau ayat Alkitab, tetapi dia tafsir sesukanya. Sebab itu saya harus tanggapi pada video saya kali ini. Memang dia mengatakan kalau kalian tidak menerima apa yang kami sampaikan ini, silahkan melaporkan kami ke Polri atau ke Bareskrim. Ini sangat luar biasa. Saya lihat makin hari Ustadz Muhammad Yusuf ini sama aja kelakuannya dengan seorang Kainama, Felicio dan teman-teman mereka yang lain, teman-teman. Oke, pada kesempatan ini saya akan menampilkan kenapa beliau mengatakan bahwa orang Kristen diperbolehkan untuk berbohong, sedangkan orang Islam tidak diperbolehkan. Sebelumnya, mari kita akan melihat terlebih dahulu video berikut ini. Begini saja kawan-kawan Kristen, kalau Anda tidak sepakat dengan perkataan Bang Juma maupun perkataan saya, silahkan Anda semuanya untuk melapor ke polisi, laporkan ke Bareskrim. Saya orang yang jelas, Bang Juma orang yang jelas. Bang Juma ada di Makassar, saya ada di Banjarmasin. Jika Anda tidak terima bahwa kami katakan Yesus itu adalah utusan sesuai di dalam syahadatnya yang disampaikan Bang Juma ketika mensyahadatkan mu'alaf, silahkan Anda melaporkan kami ke Bareskrim. Nanti di kepolisian maupun di pengadilan akan kami tunjukkan semua ayat dari pengakuan Yesus sendiri bahwa dia adalah sebagai utusan dan bukan Tuhan. Mari kita buktikan di pengadilan bahwa Yesus itu mengaku sebagai utusan. Saya akan bongkar semua Bible Anda beserta Bang Juma. Kami akan tunjukkan puluhan ayat yang Yesus mengaku sebagai utusan. Silakan Anda melapor. Saya ada di sini di Banjarmasin, Bang Juma di Makassar. Kita tunggu. Tadi Arif Gulo juga menyatakan bahwa Bang Juma selalu berdusta, selalu berbohong dalam berdakwah. Ingat Arif Gulo dan kawan-kawan Kristen kami berdakwah tidak boleh memakai kebohongan. Karena dengan memakai kebohongan, maka orang tersebut di dalam agama Islam, dia tidaklah beriman kepada ayat-ayat Allah. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Jadi di dalam dakwah itu tidak boleh kami untuk berbohong. Itu dapat kami sangkali pernyataan Anda seperti itu. Tetapi di dalam kekristenan, apakah boleh berdusta? Boleh dong. Di mana? Roma 7, Roma 3 ayat 7 berdusta demi kemuliaan boleh. Terus di Filipi 1 nomor 17 dan 18 kata Paulus, di situ dia juga berdusta Jadi kedustaan itu dalam penyampaian agama ada di kekristenan, sedangkan di dalam agama Islam sangat tidak diperbolehkan. Oke, dan kita sudah mendengarkan bersama teman-teman apa yang tadi disampaikan oleh seorang Muhammad Yusuf ini. Sekali lagi dia benar-benar menafsirkan Alkitab sesuka dia. Dan saya pikir orang-orang yang seperti ini sebetulnya tidak perlu
lagi harus melalui pengaduan ke polisi, tetapi seharusnya Polri harus ya menangkap orang-orang yang seperti ini karena mereka membahas kitab suci orang lain dengan suka-suka mereka. Ya, seharusnya mereka yang orang Islam tidak perlu membahas kitab suci orang lain, ya, termasuk Alkitab, kitab sucinya orang Kristen, ya, dan orang Kristen juga sebaliknya, karena itu bukan hak kita, ya, itu bukan ruang kita. Jadi artinya bisa saja kita salah menafsirkan, dan itulah yang dilakukan oleh seorang Muhammad Yusuf ini, ya, di channel YouTube-nya Yusuf PI. Dia mengatakan orang Kristen diperbolehkan untuk ya melakukan yang namanya dusta atau kebohongan. Oke, teman-teman, kita akan melihat saja ayat yang tadi dia sebutkan, yaitu di dalam Roma pasal 3 ayat 7, ya. Kita akan lihat di sini, ya. Oke, sebentar teman-teman, ya, saya akan cari Roma pasal 3 ayat 7. Ini dia. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Ini hanya di bagian yang ke-7 dulu saya bacakannya karena itu yang dia tampilkan. Tapi seharusnya kita harus bacakan sebenarnya dari ayat pertamanya sampai ke ayat yang ke-8 sehingga kita boleh tahu apa maksud daripada Paulus di sini, ya. Di ayat 7 dikatakan di sini, "Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa?" Nah, menurut Muhammad Yusuf di sini, ya, orang Kristen diperbolehkan untuk berbohong, ya. Saudara-saudara, ya, ada sebagian orang menggunakan ya Roma pasal 3 ayat 7 ini untuk menyatakan kalau Paulus adalah seorang pendusta, atau mungkin dikatakan bahwa orang Kristen boleh berdusta, ya. Untuk mengerti ayat ini, maka kita harus menganalisanya dari ya konteks tanya jawab yang dilakukan oleh Paulus, ya. Ini adalah kecaman untuk orang yang menghalalkan segala cara dan mengeraskan hatinya. Ya, kita akan melihat saja teman-temannya. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, ya. Nah, ini dia, saya akan bacakan. "Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman, ya. Nah, oke teman-teman, ya, kita akan melihat ya dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, maka kita mendapatkan, ya, kita boleh melihat bahwa Rasul Paulus menggunakan dinamika tanya jawab untuk memberikan pengajaran. Ya, jadi jelas ya, dalam pengajaran ini kita melihat Rasul Paulus seolah-olah sedang bertanya jawab dengan penuduh atau orang-orang Yahudi ini, teman-teman, ya. Untuk mempermudah ini tentunya kita akan harus melihat dari ayatnya yang pertama sampai ke ayat-ayat berikutnya. Jadi kita nggak boleh memotong-motong ayat, artinya mencopot sini, mencopot sana. Mana yang kita mau, ya itu yang kita ambil. Yang nggak boleh seperti itu. Maka itu sebenarnya saya mau sampaikan bahwa kita yang dari Muslim nggak usah membahas ya kitab suci orang lain. Ya, kita juga yang dari Kristen, ya jangan juga membahas kitabnya orang Muslim, kan begitu ya teman-temannya. Oke, jadi kita akan melihat di sini teman-teman, ya. Bahwa kalau kita melihat konteks ini, ya, maka Rasul Paulus bukan menyatakan dia berbohong, ya kan? Atau ya Rasul Paulus tidak mengajak orang Kristen untuk melakukan kebohongan atau boleh berdusta, enggak, ya. Tapi dia menyatakan ya bahwa orang-orang Yahudi lah yang menuduh dia seperti itu. Ya, jadi ini harus jelas ya, karena kalau kita melihat di bab yang ketiga adalah merupakan kelanjutan dari tuduhan-tuduhan yang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan di bab-bab sebelumnya, ya kan? Jadi apakah Tuhan yang baik tidak menghukum dosa manusia, ya kan? Atau pertanyaan kedua, apakah Taurat dapat melindungi bangsa Israel dari keadilan Allah?
Ya, atau mungkin pertanyaan ketiga, apakah sunat dapat menyelamatkan? Nah, setelah 3 pertanyaan tersebut dijawab oleh Rasul Paulus di bab yang kedua atau di bab sebelumnya teman-teman ya, maka pertanyaan-pertanyaan ini dilanjutkan sebagai berikut. Ya, seperti apa yang ada tadi saya bacakan tuh juga ya. Jadi kita akan melihat ya di ayat yang pertama dan kedua ya, apakah kelebihan orang-orang Yahudi yang mempunyai Taurat dan tanda sunat dibandingkan dengan bangsa lain? Rasul Paulus menjawab ya, jelas, mari lihat ya, ini Yusuf PI ya, Muhammad Yusuf ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa bangsa Yahudi mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan bangsa lain, terutama dipercaya akan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan dengan perantaraan para nabi seperti yang tertulis di dalam perjanjian lama. Jadi itu sudah ada ya sebelumnya. Jadi semuanya memang udah ada sejarahnya begitu ya. Jadi semuanya yang dikatakan oleh Paulus ini ya penuh dengan data dan sejarah. Jadi tidak hanya menyampaikan begitu aja. Dan kalau misalnya hanya dianalisa dengan pikiran manusia kita sendiri, kita terbatas untuk hal itu teman-teman ya. Oke, lalu kalau kita juga melihat di ayat yang ketiga dan keempat ya, kita melihat teman-teman ya, kalau ada dari bangsa Yahudi tidak setia, apakah kemudian kesetiaan Allah menjadi batal? Kita mengingat bahwa Allah telah memilih bangsa Yahudi atau bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, dan Allah telah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel ini ya, dengan bangsa Yahudi ini, dan Allah senantiasa benar dan tidak mungkin berbohong. Ini yang harus diketahui oleh seorang Muhammad Yusuf ya, yang berarti dia tidak pernah mengingkari perjanjian yang telah diikatnya dengan bangsa Yahudi. Namun sebaliknya, manusialah yang lemah dan sering mengingkari, sering berbohong, sering berdusta dengan perjanjian ya, dengan Allah ya, dengan tidak setia terhadap Allah dan perintah-perintahnya. Ya, kita tahu, kita manusia, kita tentunya banyak kelemahan, banyak keterbatasan, dan kita boleh saja ya beringkar, berbohong, berdusta ya, atau tidak setia. Tapi ingat teman-teman ya, Allah yang kita sembah itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang setia ya, dan dia tetap setia teman-teman ya, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sedangkan kalau kita melihat di bagian yang kelima ya, ayat 5 sampai ke 7, apakah dengan demikian manusia dapat bertindak benar untuk menunjukkan kebenaran Allah? Rasul Paulus menjawab bahwa orang yang menyatakan hal ini sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Oke ya, jadi jelas sekali teman-teman ya, apa yang saya mau sampaikan di sini, bahwa Paulus tidak sedang mengatakan bahwa dia ini berbohong atau seakan-akan mengajak orang Kristen ya untuk melakukan kebohongan atau untuk melakukan yang namanya dusta ya. Jadi Muhammad Yusuf ya harus tahu soal ini ya. Selanjutnya teman-teman ya, pernyataan ke-6 di atas adalah pertanyaan dari orang yang mengeraskan hati ya, termasuk Muhammad Yusuf ini ya, yang membuat begitu banyak pembenaran diri ya, membenarkan diri sendiri ya. Dia membuat alasan bahwa dengan ketidakbenarannya maka Allah dapat menyatakan kebenarannya. Rasul Paulus, kalau kita melihat ya, Rasul Paulus teman-teman ya, kalau kita melihat dalam hal ini menegaskan bahwa orang seperti ini layak mendapatkan murka Allah di ayat yang ke-6 tadi ya. Kemudian Rasul Paulus menggunakan logika dari si penuduh, artinya seakan-akan perasaan si Paulus itu ya disamakan dengan orang Yahudi ini teman-teman ya. Yaitu kalau memang demikian bahwa orang-orang berdosa atau yang mengeraskan hati dapat bermegah terhadap dosanya, karena demikian Tuhan dapat semakin menyatakan kemuliaannya, maka bagaimana Tuhan akan memberikan keadilan kepada mereka? Itu berarti ya orang-orang jahat ini tidak dapat menerima hukuman karena mereka justru memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Jadi jelas teman-teman ya. Dan dengan menggunakan logika yang sama, Rasul Paulus berkata, tetapi jika kebenaran Allah, ini di ayat 7 yang tadi teman-teman ya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa ya. Ayat ini saya mau tegaskan ya, ayat ini bukan mengatakan bahwa Paulus adalah seorang pembohong ya, namun ini membuktikan ya bahwa kesalahan penuduh dengan menggunakan logika sang penuduh ya. Jadi kalau memang benar bahwa karena bangsa Yahudi harus bermegah dengan kesalahan atau dosanya sehingga Tuhan dapat semakin dimuliakan, maka seharusnya Paulus yang dianggap seorang pendusta ya, yang berpindah dari agama Yahudi ya ke Kristen ya, yang dulunya begitu taat dengan Taurat ya, tetapi akhirnya menjadi pengikut Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya dengan kesalahan Paulus, maka kemuliaan Tuhan semakin nampak. Namun, saudara-saudara, saya mau sampaikan, bukankah Rasul Paulus masih terus dihakimi dan dikejar-kejar dan bahkan hendak dibunuh oleh orang Yahudi, ya, oleh bangsa Yahudi?
Saya mau sampaikan ide ya atau pikiran yang seperti ini ya hanyalah untuk membenarkan diri akan kesalahan demi semakin memuliakan nama Tuhan, sungguh tidak benar. Dan Rasul Paulus kembali menegaskan bahwa ini adalah suatu fitnahan dan layak mendapatkan hukuman ya. Dan ini penjelasan atau ketegasan yang saya mau sampaikan. Semoga 2 poin di atas dapat memberikan bukti ya yang kuat bahwa ayat ini, yaitu Roma pasal 3 ayat 7 ini tidak seperti apa yang dikatakan oleh seorang Muhammad Yusuf ya. Artinya bahwa bukanlah merupakan bukti bahwa Rasul Paulus adalah pembohong atau seakan-akan ya Paulus mengajak orang Kristen untuk melakukan kebohongan ya. Namun sebaliknya ya, Rasul Paulus ingin membuktikan kesalahan pemikiran dari sebagian orang Yahudi yang mengeraskan hati mereka, termasuk Muhammad Yusuf ini yang nggak ngerti tapi coba menafsirkannya, kan begitu. Untuk memperoleh apa teman-teman? Yaitu pemahaman yang benar tentang hal ini, kita harus melihat konteks dari ayat tersebut ya. Jangan hanya mencopot ayat yang kita mau saja ya. Lalu selanjutnya kita akan melihat juga seperti apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal berapa ya? Filipi pasal 5 kalau saya nggak salah tadi disebutkan oleh si Muhammad Yusuf ini. Kita akan coba lihat saja teman-temannya. Filipi pasal 5 ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Saya akan bacakan juga ini ya. Filipi pasal 5 berapa ya yang dimasukkan oleh seorang siapa ini? Si Muhammad Yusuf ya. Ustadz ini ya. Filipi pasal 1 ya teman-temannya. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-17 ya. Ini Filipi dia. Oke, kita akan melihat saja. Jadi kita tidak boleh hanya membaca dari ayat yang kita mau aja ya. Nah, kalau ayat yang dia sampaikan di sini ayat 17 dan 18. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ini dia maksudnya ya di ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Nah, ini lagi-lagi kesalahan dari Muhammad Yusuf. Ya, dia pikir bahwa seakan-akan di sini Paulus mengajak ya bahwa kalaupun kita menyampaikan berita palsu atau Injil palsu, ya itu tetap saja diperbolehkan. Maksudnya begini ya Muhammad Yusuf ya. Ada orang-orang yang menyampaikan Injil itu karena memang mereka yang mempunyai hati untuk menyampaikan Injil itu agar didengar oleh semua orang, agar diketahui oleh semua orang. Ya artinya mereka tidak bersungut-sungut ketika mereka melakukan penginjilan ya. Dan ada juga orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan kepentingan mereka sendiri, bahkan dengan ambisi mereka sendiri. Nah, maksud Paulus dalam hal ini ya, bagaimanapun cara orang-orang ya untuk menyampaikan yang namanya Injil kepada siapapun juga ya, apakah itu oleh karena mereka ikhlas dari hati mereka melayani pekerjaan Tuhan ataupun hanya dengan motivasi-motivasi yang lain, dalam hal ini tidaklah sia-sia pemberitaan itu. Tidaklah sia-sia, karena ketika orang mendengarkan yang namanya firman Tuhan itu ya, pasti mereka akan mengerti juga nantinya ya akan kebenaran itu ya, karena yang diberitakan itu adalah Injil ya, firman Tuhan itu sendiri. Hanya saja yang yang mendasari orang ya, yang A ini dengan yang B ini itu beda. Yang A mungkin ya oleh karena ikhlas dari hati dia mau melayani, tetapi B hanya karena mungkin hanya karena memikirkan nantinya ada feedback atau paling tidak ada istilah uang terima kasih lah begitu. Artinya untuk mendapatkan sejumlah uang atau apapun itu mereka menyampaikan firman. Tetapi kalau misalnya mungkin tidak ada itu, mereka tidak mau. Itu maksud Paulus. Jadi mau berdusta pun ya, atau mau berbohong pun orang itu dalam pemberitaan firman Tuhan, itu tidak masalah. Yang penting berita firman Tuhan, Injil tetap tersampaikan dimanapun itu firman Tuhan diberitakan. Oke, jadi Muhammad Yusuf ya, sekali lagi saya mau sampaikan, Anda jangan membahas kitab suci orang lain karena Anda tidak mengerti soal itu. Ya, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.